Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Ahmad Patroni. Kebetulan saya dari Lombok Barat dan saya dari kelas A24. Kali ini saya akan memberikan tanggapan terkait dengan tugas mata kuliah yaitu MK Micro Teaching yang dipimpin oleh Al-Hajj Bapak Habib Hussein LC terkait dengan kekurangan pengajaran pendidikan formal yang ada di Indonesia. Baiklah, kali ini saya akan memberikan tanggapan terkait masalah kekurangan sistem pendidikan formal yang ada di Indonesia, yaitu yang pertama, tenaga pendidik yang tidak profesional dan tidak sesuai bidang dalam mengajar. Ada beberapa sekolah yang saya amati dan saya ketahui bahwa ada sebagian dari tenaga pendidik dan guru-guru yang ada di sekolah tersebut tidak sesuai bidang yang diajarkannya. Salah satu contoh konkret, ada guru yang jurusan awalnya di saat dia masih dalam jenjang sekolah, dalam jenjang kuliah, yang awal jurusannya adalah guru pendidikan agama Islam. Namun di sekolah tersebut yang dibutuhkan adalah tenaga pengajar bidang teknologi informasi dan komunikasi atau TIKOM, sehingga beliau memang ada keahlian tapi tidak sebegitu ahli. Beliau pun disuruh menghandle mata pelajaran TIKOM, sehingga apa yang terjadi, kadangkala apa yang diajarkannya tidak sesuai yang dibutuhkan oleh siswa, karena tenaga pendidik tersebut tidak memiliki keahlian khusus dalam bidang tersebut. Kemudian yang kedua, yang saya lihat, sistem pendidikan yang ada di Indonesia terkait masalah kurikulum. Kurikulum yang saat ini yang saya perhatikan adalah kebanyakan kurikulum yang bentuknya teori dan materi, sehingga para siswa dan adik-adik yang ada di sekolah kebanyakan jenuh dalam belajar, karena teori dan materi yang disampaikan, teori dan materi yang ada di kurikulum, mereka beranggapan tidak bisa membawa mereka ke dalam dunia kerja, ke dalam dunia lapangan sosial, terutama yang sekolah-sekolah berbasis non swasta, yang berbasis negeri seperti SMP, SMA. Oke lah kalau SMP Islam, terus kemudian madrasah, itu ada ekstrakurikuler yang akan membawa mereka ke dalam keahlian-keahlian yang bisa dibutuhkan di masyarakat luas maupun di dalam sekolah-sekolah swasta lainnya.
Dan itu kekurangan-kekurangan itu selalu terjadi dan tidak akan habis-habisnya di dalam pendidikan formal yang ada di Indonesia saat ini. Kemudian selanjutnya kekurangan-kekurangan pendidikan formal lainnya yaitu mata pelajaran yang tidak sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pasar, yang dibutuhkan oleh siswa, dan yang dibutuhkan oleh masyarakat luas. Banyak sekali materi-materi dan teori-teori yang tidak sesuai dengan praktik yang ada di lapangan maupun yang ada di dunia yang ada di dunia kerja maupun di dunia pendidikan. Yang salah satu contoh yang pernah saya pelajari atau yang dulu kita belajar terkait dengan bahasa Indonesia. Kalau kita teliti lebih dalam, bahasa Indonesia itu kalau berdasarkan teori, kalau berdasarkan kurikulum, kalau berdasarkan materi yang ada di buku, kadang-kala bahasa Indonesia yang kita ucapkan di dunia kerja, di lapangan, itu tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan ejaan. Itulah kenapa kadangkala guru-guru bahasa Indonesia juga kadangkala tidak tidak bisa melakukan praktik secara konkret kepada mahasiswanya. Dan juga saya akan mengomentari terkait masalah kurikulum yang saat ini diterapkan oleh pemerintah. Bukannya tidak bagus, bukannya tidak baik, namun saya melihat ada beberapa kekurangan yang terjadi, yaitu salah satu contoh siswi yang harus lulus di dalam kelas, padahal berdasarkan kapasitas dan kemampuan siswa tersebut tidak sesuai dengan nilai yang diberikan nilai yang diberikan oleh guru tersebut. Sehingga apa yang akan terjadi jika itu yang terus diterapkan? Kadangkala anak-anak kita, saudara-saudara kita yang lulus SMA, yang lulus kuliah, mereka tidak bisa apa-apa, mereka tidak tahu apa-apa. Karena kenapa? Nilai yang diberikan guru dan tenaga pendidik tidak sesuai dengan kemampuan siswa sebenarnya, sehingga banyak terjadi mahasiswa atau yang lulus kuliah, yang sudah sarjana S1 menjadi pengangguran. Karena kenapa? Mereka tidak memiliki keahlian khusus. Sehingga apa yang terjadi? Tidak sesuai biaya yang dikeluarkan, waktu yang dikeluarkan waktu di sekolah, dan setelah lulus mereka akan memulai startnya dari awal dengan kemampuan yang kadang-kadang tidak sampai 50% di dunia kerja. Kalau mereka mengandalkan teori dan materi yang pernah mereka pelajari di dalam sekolah, mereka tidak nyambung, teori dan materinya tidak nyambung. Sehingga itu adalah menjadi evaluasi
di dalam pendidikan formal yang ada di Indonesia. Itulah yang menyebabkan banyak terjadinya pengangguran, banyak terjadinya siswa-siswa yang telah lulus kuliah menjadi tidak punya skill. Coba sekarang kita rubah kurikulumnya, yang materinya sedikit dan praktiknya lebih banyak. Karena yang dibutuhkan saat ini di Indonesia adalah keahlian. Keahlian, apapun keahliannya, itu yang dibutuhkan. Banyak orang yang pintar dalam bermateri, dalam teori dan materi, namun di praktiknya kosong sama sekali, sehingga tidak dibutuhkan di dalam masyarakat maupun di dalam instansi-instansi lain. Kadang berbanding terbalik, ada siswa-siswa SMH yang memiliki keahlian khusus, malah mereka tingkatannya lebih tinggi dibandingkan mereka yang setelah lulus S1. Karena kenapa? Mereka punya keahlian khusus. Mereka punya keahlian yang dibutuhkan oleh perusahaan. Mereka memiliki keahlian yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan mereka memiliki keahlian yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Sehingga dunia pendidikan formal saat ini saya rasa kurang dibutuhkan. Hanya yang dibutuhkan adalah bagaimana proses mencari bakat di dalam dunia kerja. Yang mungkin sekedar ini aja tanggapan saya terkait dengan masalah sistem pengajaran formal di Indonesia. Mungkin ada beberapa kekurangan yang saya sampaikan, ada kekeliruan yang saya sampaikan juga, saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.